Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat datang dan balik lagi di channel kita BIM Story, dimana kita akan membahas tentang banyak hal. Gimana nih kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk kalian yang akan bepergian menggunakan pesawat, yuk kita cek dulu peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk menggunakan moda transportasi udara. Berikut adalah peraturan-peraturan terbaru yang telah pemerintah tetapkan. Nah, kebetulan di sini gue udah dipesenin tiket sama istri melalui Shopee, dan di sini ada peraturan-peraturan terbaru tentang penggunaan transportasi udara. Jadi kurang lebih gue akan mengambil atau mengutip peraturan-peraturan yang ada di sini. Dan yang pasti peraturan-peraturan di sini itu berdasarkan pada surat edaran dari pemerintah, yaitu surat edaran nomor 11 tahun 2022. Langsung kita cek peraturan-peraturannya. Nah, persyaratan penerbangan domestik yang pertama adalah pelaku perjalanan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. Yang kedua, pelaku perjalanan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen. Yang ketiga, vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 3 kali 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Yang keempat, pelaku perjalanan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Yang kelima, pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR 3 kali 24 jam sebelum penerbangan. Yang keenam, pelaku perjalanan dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, semua peraturan tadi tercantum dalam surat edaran nomor 11 tahun 2022. Selanjutnya adalah syarat kedatangan internasional ke Indonesia, efektif mulai tanggal 23 Maret 2022. Yang pertama, wajib menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Yang kedua, wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR di negara atau wilayah asal yang sampelnya diambil 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-hack internasional Indonesia. Yang ketiga, pelaku perjalanan internasional melakukan karantina terpusat dengan pembiayaan mandiri. Wajib menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran atas pemesanan tempat akomodasi karantina selama menetap di Indonesia. Yang keempat, pada saat kedatangan dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, karantina selama 5 kali 24 jam bagi pelaku perjalanan internasional yang telah menerima vaksin dosis pertama. Yang kedua, pelaku perjalanan internasional yang telah menerima vaksin dosis kedua atau dosis ketiga atau booster diperkenankan melanjutkan perjalanan. Yang ketiga, bagi pelaku perjalanan internasional dengan usia di bawah 18 tahun atau membutuhkan perlindungan khusus, maka durasi karantina mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada orang tua atau pengasuh. Nah, berikutnya, pelaku perjalanan internasional wajib melakukan tes RT-PCR kedua dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu pada hari keempat karantina untuk karantina dengan durasi 5 kali 24 jam, yaitu pengguna atau pelaku perjalanan internasional. Pelaku perjalanan internasional wajib melakukan RT-PCR kedua pada hari keempat karantina
untuk yang melakukan karantina dengan durasi 5 kali 24 jam. Selanjutnya, apabila dalam hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan dan RT-PCR kedua setelah karantina menunjukkan hasil positif, maka dilakukan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut. Orang tanpa gejala atau gejala ringan dilakukan isolasi atau perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah. Orang yang dengan gejala sedang atau gejala berat dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19. Biaya isolasi atau perawatan bagi WNI ditanggung oleh pemerintah, sedangkan WNA dibebankan secara mandiri. Dan semua peraturan yang disebutkan tadi tertuang dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemi coronavirus. Itulah peraturan-peraturan perjalanan menggunakan mode transportasi udara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Your attention please.